Tes satu tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Indrana Putra, mahasiswa Sistem Informasi. Yang hari ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Knowledge Management pada ujian tengah semester. Judul yang saya angkat untuk memberikan perspektif yang lebih dalam itu adalah judulnya peran media sosial Twitter oleh instansi pemerintah dalam mendukung knowledge sharing untuk mitigasi banjir di Jakarta. Sebenarnya bagaimana sih knowledge uh, itu diciptakan sih, disimpan dan dibagikan dalam suatu organisasi. Kalau dalam knowledge creation sendiri itu prosesnya dibuat yang pengetahuan saat mitigasi banjir di Jakarta melalui Twitter terjadi melalui interaksi pemerintah dan masyarakat. Instansi seperti BPBD DKI Jakarta ini akunnya secara aktif membagikan informasi terkait dengan kondisi cuaca, titik banjir, penutupan jalan, serta imbauan keselamatan. Sementara itu, masyarakat turut menyumbang informasi melalui cuitan, bahasan, dan unggahan foto atau video. Yang kedua itu knowledge storage-nya, di mana informasi antar pengguna Twitter itu secara otomatis tersimpan dalam bentuk jejak digital. Setiap cuitan, bahasan, thread, dan interaksi tentang banjir itu disimpan. Terus data yang terkumpul dari Twitter juga dapat diunduh, dikategorikan, dan dianalisa untuk lebih lanjut. Datanya juga bisa menjadi sumber pembelajaran dan referensi yang untuk kebijakan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada knowledge sharing, di mana Twitter ini menunjukkan kekuatannya dalam membagikan pengetahuan secara luas, cepat, dan partisipatif, di mana semua orang itu bisa langsung berinteraksi, kayak interaksi dua arah. Dalam konteks banjir di Jakarta, instansi pemerintah ini dapat menyampaikan informasi penting dalam waktu singkat pada masyarakat luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan model SAICI ini, proses terbentuknya knowledge dalam organisasi. Yang pertama ada socialization, di mana itu pengetahuan tacit secara langsung dibagikan melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya pengguna ini melakukan laporan kondisi banjir di Twitter. Yang kedua itu ada externalization, di mana pengetahuan tacit akan diubah menjadi eksplisit melalui unggahan teks, gambar, video yang menggambarkan kondisi banjir. Contohnya warga mengunggah lokasi banjir yang disertai dengan koordinat atau dokumentasi visual. Yang ketiga ada combination, di mana data eksplisit yang sudah terkumpul dari berbagai akun Twitter dan akun resmi digabungkan dan diolah. Yang keempat ada internalization, di mana ini pengetahuan yang telah dibagikan pemerintah tentang informasi banjir dapat dipelajari atau diresap oleh masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat menghindari jalan tertentu saat hujan deras atau jalan yang berpotensi banjir. Selanjutnya itu bagaimana sih knowledge dikonversi dari tacit menjadi explicit knowledge. Konversi dari tacit ke explicit knowledge sangat berkaitan dengan peran BPBD Jakarta sebagai pengelola informasi bencana. Ketika masyarakat membagikan pengalaman langsung terkait banjir seperti kondisi jalan, daerah rawan, atau kebutuhan melalui Twitter, BPBD Jakarta ini mengumpulkan informasi ini sebagai data lapangan. Informasi yang awalnya hanya berupa pengalaman individu kemudian diolah oleh BPBD menjadi bentuk yang lebih terstruktur, seperti laporan situasi atau jalur banjir dalam bentuk eksplisit. Selanjutnya manfaat penerapan knowledge management. Pertama pasti ada penyebaran informasi secara cepat dan luas, di mana ini Twitter memungkinkan informasi penting seperti peringatan dini banjir dan panduan evakuasi tersebar secara real time ke masyarakat. Yang kedua ada peningkatan kewaspadaan masyarakat, di mana masyarakat dapat segera mengambil tindakan preventif berdasarkan informasi yang dibagikan oleh institusi pemerintahan, seperti menghindari jalur banjir atau mempersiapkan diri untuk evakuasi. Tiga ada penyampaian knowledge eksplisit yang efektif. Informasi yang dibagikan berupa teks, video menjadi bentuk knowledge eksplisit yang mudah dipahami dan diakses. Yang empat itu ada arsip informasi sebagai basis pengetahuan, di mana laporan-laporan yang dibuat oleh masyarakat
itu bisa menjadi dokumentasi yang dirujuk kembali. Selanjutnya, bagaimana pemrosesan data menjadi informasi yang membantu pengambilan keputusan dalam bisnis. Dalam situasi ini, dalam studi kasus ini, itu adalah institusi pemerintahan. Pertama, pemrosesan data menjadi informasi oleh instansi pemerintahan seperti BPBD DKI Jakarta melalui Twitter mendukung pengambilan keputusan. Data mentah yang diperoleh seperti cuaca, ketinggian air, kondisi sungai, dan laporan masyarakat ini bisa dikumpulkan oleh instansi. Setelah itu melalui proses eksternalisasi dan kombinasi dalam model SECI, pemerintah ini dapat mengolah data tersebut menjadi pengetahuan eksplisit seperti peringatan banjir dini. Selanjutnya, bagaimana strategi peningkatan knowledge management dalam studi kasus. Pertama itu mengadakan kerjasama. Salah satunya ini mengadakan kerjasama dengan Twitter atau X untuk menyoroti laporan bencana dari akun instansi yang valid. Hal ini memastikan informasi laporan bahaya mendapatkan prioritas utama di lautan informasi Twitter. Strategi ini dapat memastikan bahwa peringatan dini banjir, panduan evakuasi, dan peta daerah rawan banjir ini menjangkau audiens yang sangat luas dan mengatasi tantangan kurangan informasi akurat yang diidentifikasi dalam bentuk dokumen. Berikut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan knowledge management. Dalam faktor teknologi, peran teknologi sebagai platform seperti Twitter memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Twitter ini mendukung knowledge sharing yang melalui tweetan, infografis, dan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Namun keberhasilan ini juga bergantung pada kemampuan organisasi, bagaimana organisasi tersebut dapat menangani tantangan masalah yang ada. Selanjutnya, bagaimana AI ini dapat membantu dalam knowledge management. Dari sisi awal, dari AI ini bisa kayak validasi dan kurasi informasi secara kuat melalui model AI yang dilatih dengan data yang relevan. Yang kedua itu ada pemfilteran laporan masyarakat, ini untuk memilih cuitan-cuitan yang benar terkait banjir. Ketiga ada deteksi informasi palsu agar masyarakat itu lebih mendapatkan informasi-informasi yang fakta dan real. Yang keempat ada respons real time terhadap kebutuhan mendesak seperti evakuasi atau kerusakan infrastruktur dengan rekomendasi tindakan berbasis data. Yang selanjutnya ada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam knowledge sharing dengan sistem responsif dan informatif, dikarenakan sistem AI itu bisa nyala hampir 24 jam. Jadi pada jam-jam bahaya atau tengah malam, masyarakat tetap bisa mendapatkan informasi yang membantu apabila ada bencana. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.